Juventus dikabarkan ingin beli Morata setelah masa pinjamnya habis. Meskipun sempat hampir bergabung ke Barcelona, pada bursa transfer Januari lalu, Juventus memutuskan untuk membeli secara permanen Alvaro Morata. Dikutip dari Football Espana pada hari Jumat, Massimiliano Allegri ingin menduetkan Morata dengan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Menurut Allegri, kehadiran Morata sangat penting untuk rencana jangka panjangnya. Paulo Dybala hampir pasti meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer saat kontraknya habis akhir musim ini. Kondisi inilah yang membuat raksasa Italia itu ingin mempertahankan Morata. Juventus saat ini masih meminjam Morata dari Atletico Madrid dan membayar 20 juta euro selama 2 tahun. Si Nyonya tua pun mulai melakukan negosiasi untuk mengurangi opsi saat ini demi bisa membelinya yang berada di kisaran harga 35 juta euro. Juventus disebut ingin menebus pemain internasional Spanyol itu seharga 15 juta euro. Kalau tidak berhasil melakukan negosiasi saat ini, Juventus akan mengembalikannya ke Atletico musim depan. Setelah itu, Juventus akan menggait Morata saat kontraknya habis pada akhir musim panas 2023. Walaupun Morata sadar kalau ia akan jadi pilihan kedua di bawah Vlahovic yang baru saja dibeli dari Fiorentina. Juventus diduga bakar barang bukti pemalsuan laporan keuangan. Kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan Juventus masih diselidiki. Si Nyonya tua diduga membakar barang bukti berupa dokumen-dokumen rahasia. Juventus diduga memalsukan laporan keuangan dalam pemeriksaan Consob, badan pemerintahan Italia yang mengawasi pasar sekuritas, pada Juli 2021. Ada sejumlah kasus terkait pengambilan keuntungan dari transfer pemain dengan pergerakan keuangan mencapai 50 juta euro. Otoritas kewenangan menggeledah kantor Juventus pada November 2021 dan mengambil sejumlah dokumen penting periode 2018-2021 untuk penyelidikan. Penggeledahan kembali dilakukan 4 bulan kemudian. Menukik laporan Football Italia, kepolisian menggeledah sejumlah kantor hukum di 3 kota berbeda. Penyelidikan kali ini fokus pada kesepakatan yang dicapai Juventus untuk memotong gaji pemain pada Maret 2020 setelah penangguhan Serie A karena pandemi COVID-19. Juventus mengklaim bahwa pihak klub mendapat efek keuangan positif sekitar 90 juta euro. Namun, Jaksa Turin meyakini para penggawa Bianconeri menerima setidaknya 60 juta euro melalui perjanjian pribadi dengan klub dan itu belum dilaporkan ke pihak berwenang. Di antara dokumen yang disita di markas klub, penyelidikan menemukan beberapa catatan pribadi dalam berbagai mata uang sebagai bagian dari 2 manuver upah untuk tahun keuangan 2019-2020 dan 2020-2021, serta tidak disimpan di badan yang kompeten. Kantor World Soccer Agency milik agen Alessandro Lucci juga termasuk yang digeledah. Lucci adalah perwakilan dari Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Mattia Perin, dan Dejan Kulusevski yang dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada Januari 2022. Pihak penyelidik menilai para pemain Juventus tidak dibayar upah, melainkan pembayaran yang ditunda. Beberapa perjanjian dengan para pesepak bola disimpan di Lega Calcio. Tetapi yang lainnya diduga merupakan perjanjian pribadi yang disembunyikan dari badan-badan berwenang. Beberapa perjanjian pribadi itu ditemukan di email klub. Perjanjian tersebut menjamin pembayaran gaji pemain bahkan jika terjadi transfer di masa mendatang. Penyelidik juga menyoroti kebiasaan Juventus menyimpan beberapa dokumen rahasia di luar markas klub dan menghancurkannya begitu kesepakatan dipenuhi. Beberapa dokumen yang dihancurkan salah satunya diyakini kesepakatan pribadi dengan Cristiano Ronaldo yang disebutkan dalam penyadapan telepon antara direktur klub, tapi penyelidik belum menemukannya. Ada harapan? Begini respon agen Nicolo Zaniolo soal rumor ketertarikan Juventus. Nama pemain AS Roma Nicolo Zaniolo santer dikaitkan dengan Juve setelah Paulo Dybala dipastikan takkan memperpanjang kontraknya di Turin. Lantas, apa tanggapan dari sang pemain terkait ketertarikan tersebut? Juve dan Dybala gagal mencapai kesepakatan terkait kontrak baru pada Senin, 21 Maret 2022 lalu, setelah kedua belah pihak bertemu di Continassa. Dengan begitu, Dybala bebas bergabung dengan klub lain setelah musim 2021-2022 usai. Terlepas dari isu cedera dan inkonsistensinya, Dybala tetaplah salah satu pemain terbaik dan Juve jelas membutuhkan penggantinya.
Nama Nicolo Zaniolo pun disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama pengganti Paulo Dybala di Juventus. Situasinya pun cukup menguntungkan untuk Bianconeri. Sampai saat ini, Zaniolo masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga tahun 2024 mendatang. Dan mereka belum melakukan diskusi apapun terkait perpanjangan masa abdinya. Juve sudah menunjukkan ketertarikan dengan Zaniolo sejak lama, tetapi tak kunjung melakukan pergerakan. Kepergian Dybala mungkin bakal membuat klub asal Massimiliano Allegri tersebut bergerak di musim panas nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Roma siap melepaskan Zaniolo dengan harga 70 juta euro. Sementara Juventus sendiri siap menembusnya dengan nominal 50 juta euro ditambah jasa salah satu pemainnya Weston McKennie. Lantas, bagaimana tanggapan Zaniolo terkait ketertarikan tersebut? Sang agen Claudio Vigorelli mengakui bahwa kliennya senang dikaitkan dengan klub seperti Juventus. Namun, fokusnya saat ini masih terpaku kepada Roma. Selalu ada rumor transfer sepanjang tahun. Pemain juara seperti dia bakal dikaitkan dengan klub besar. Senang bisa melihatnya, tapi saat ini dia adalah pemain Roma, kata Vigorelli kepada Tutto Mercato Web. Akan tetapi, Vigorelli sendiri tak bisa memastikan apa yang bakal terjadi pada masa depan sang klien. Pihaknya enggan terburu-buru untuk menentukan dikarenakan Roma masih harus menjalani banyak kompetisi yang penting. Roma adalah proyek yang bagus. Hal terbaik adalah melihat dia kembali ke lapangan setelah mengalami cedera lutut yang serius kedua. Vigorelli berkata, "Untuk masa depannya, kami akan mempertimbangkannya seiring waktu berjalan. Tidak perlu terburu-buru. Kami sedang berkonsentrasi merampungkan musim dengan baik bersama dengan Roma. Ada juga Euro Conference League yang harus dihadapi dengan sebaik mungkin," tanda sang agen mengakhiri. FIGC ancam Juventus kalau masih nekat lanjutkan Liga Super. Isu European Super League atau Liga Super Eropa mereda pada saat ini, tetapi Juve dan dua klub lainnya diyakini masih akan melanjutkan proyek tersebut. Juventus merupakan salah satu pelopor terbentuknya Liga Super pada tahun lalu. Kompetisi pecahan Liga Champions itu diumumkan oleh 12 klub, namun bubar hanya dalam tempo 48 jam. Sebabnya adalah penolakan keras termasuk dari kalangan supporter klub-klub yang terlibat. 9 klub kecuali Juventus, Barcelona, dan Real Madrid menyatakan mundur dari proyek tersebut. Juve, Barcelona, dan Real Madrid secara resmi masih berada di dalam proyek itu kendati statusnya ditangguhkan. Presiden Juve Andrea Agnelli belum lama ini menyebutkan bahwa sebenarnya 11 klub masih terikat kontrak dengan penyelenggara. Menanggapi potensi bangkitnya lagi proyek Liga Super ini, Presiden FIGC Gravina menegaskan ancaman sanksinya masihlah sama. Jika Juve nekat kembali membentuk liga itu, maka mereka akan dicoret dari Serie A. Kontrak itu cuma hipotesis, tapi Juventus akan dikeluarkan dari Serie A kalau itu menjadi realita, ungkap Gravina kepada La Repubblica, dilansir dari Football Italia. Liga Super adalah jawaban yang salah untuk sebuah masalah nyata. Italia meski berpikir bagaimana membuat liga lebih atraktif untuk pasar yang lebih luas seperti Arab, di mana saat ini mereka tak mendapatkan cukup penonton. Imbu Gravina.